Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Pasar Klewer, Solo, selalu ramai oleh pedagang dan pembeli dari berbagai daerah. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk meremang. Dulu, ada seorang wanita bernama Embok Sri, penjual jamu terkenal. Racikan jamunya ampuh menyembuhkan berbagai penyakit. Pelanggannya selalu ramai, bahkan ada yang rela antre sejak subuh. Namun, suatu hari, Embok Sri tiba-tiba menghilang. Kiosnya tutup tanpa kabar. Beberapa mengatakan ia meninggal karena sakit. Ada juga yang percaya ia pergi bertapa. Namun, keanehan terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa pedagang dan pengunjung mengaku melihat seorang wanita tua yang mirip Embok Sri berjualan jamu di sudut pasar saat malam menjelang. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ia muncul. Yang lebih aneh, kiosnya tampak kuno, dengan botol-botol jamu berembun seolah baru diangkat dari tanah basah. Suatu malam, Sari, seorang pedagang kain, penasaran dan mencoba membeli jamu dari wanita itu. Dengan suara lirih dan senyum samar, wanita itu menyerahkan segelas jamu hangat. Sari merasakan sensasi aneh setelah meminumnya. Tubuhnya menggigil, pandangannya berkunang-kunang. Sebelum pingsan, ia melihat bayangan hitam mengerikan melintas di belakang si penjual jamu. Keesokan harinya, Sari ditemukan tergeletak di dekat kios kosong yang penuh debu. Pedagang lain kebingungan karena kios itu telah lama tak terpakai sejak Embok Sri meninggal. Namun, yang membuat merinding, di genggaman Sari terdapat botol jamu usang berbau anyir. Sejak kejadian itu, banyak yang mengaku mendengar suara lirih menawarkan jamu di tengah malam. Beberapa pedagang bahkan mengaku melihat bayangan wanita tua berjalan di antara kios-kios yang sudah tutup, membawa bakul penuh botol jamu. Tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Namun, satu hal yang pasti, jika kau berada di Pasar Klewer saat malam dan mendengar suara lirih menawarkan jamu, jangan sekali-kali menoleh. Sebab, bisa jadi, itu Embok Sri yang kembali dari dunia lain menawarkan dagangan terakhirnya. Pasar Klewer, Solo, telah lama menjadi pusat perdagangan yang hidup sejak zaman dahulu. Namun, di balik kejayaan dan hiruk-pikuknya, ada sebuah cerita yang berbisik di antara lorong-lorong sempitnya. Kisah tentang Embok Sri, penjual jamu yang telah lama meninggal, tetapi tetap berjualan. Embok Sri dulu dikenal sebagai penjual jamu paling manjur di Pasar Klewer. Jamu-jamunya bukan sekadar ramuan biasa, tetapi seperti memiliki kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ia tidak pernah terlihat membeli bahan-bahan jamunya, tetapi dagangannya selalu penuh. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Embok Sri mendapatkan ramuan-ramuan ajaib itu? Suatu hari, Embok Sri tiba-tiba menghilang. Orang-orang mengatakan ia meninggal, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Kiosnya yang dahulu selalu ramai kini terbengkalai, tertutup debu dan jaring laba-laba. Namun, beberapa pedagang mulai membicarakan sesuatu yang aneh.
"Semalam aku melihat ada cahaya di kios Mbok Sri," kata seorang pedagang kain. "Aku juga. Seperti ada bayangan seseorang berdiri di sana," sahut pedagang lain. Orang-orang menganggap itu hanya halusinasi. Sampai akhirnya kejadian-kejadian mengerikan mulai terjadi. Sari, seorang pedagang batik, adalah orang pertama yang mengalami kejadian mistis itu. Malam itu, ia pulang lebih larut dari biasanya karena harus menghitung stok barang. Saat melintasi lorong yang seharusnya sudah sepi, ia melihat kios tua yang seharusnya kosong itu menyala redup. Di dalamnya berdiri seorang wanita tua berkerudung lusuh, tangannya mengaduk jamu di dalam kendi tanah liat. Wajahnya tampak familiar. "Mbok Sri," gumam Sari dengan suara tercekat. Wanita itu menoleh perlahan. Senyum samar tergurat di wajahnya yang keriput. "Jamu, Le. Minum, biar sehat." Suaranya lirih, seperti angin malam yang berbisik. Sari terpana. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil gelas yang disodorkan kepadanya. Jamu itu berwarna hitam pekat, lebih kental dari biasanya, dan mengeluarkan aroma tanah basah yang aneh. Begitu meneguknya, tubuhnya langsung menggigil. Sekelebat bayangan hitam melintas di sudut matanya, dan suara-suara lirih seperti bisikan muncul dari segala arah. Sari jatuh terduduk. Tubuhnya melemah dan kepalanya terasa pusing. Sebelum pandangannya benar-benar menggelap, ia melihat wajah Mbok Sri berubah. Matanya kosong, kulitnya memucat, dan bibirnya menyeringai mengerikan. Keesokan paginya, Sari ditemukan tergeletak di depan kios tua yang telah lama kosong. Tubuhnya dingin dan tangannya menggenggam botol jamu yang sudah retak. Saat pedagang lain membangunkannya, ia tiba-tiba berteriak histeris. "Aku melihatnya, Mbok Sri. Dia masih di sini. Jangan minum jamunya," teriaknya sambil menangis ketakutan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kios yang malam sebelumnya tampak bercahaya, itu kini kembali gelap dan berdebu. Tak ada jejak keberadaan Mbok Sri, tetapi di lantai kayunya samar-samar terlihat noda merah kehitaman, seperti darah yang telah mengering. Sejak saat itu, setiap malam beberapa pedagang mengaku melihat bayangan seorang wanita tua berjalan di antara kios-kios yang sudah tutup. Ada yang mendengar suara lirih menawarkan jamu, ada juga yang mencium bau jamu bercampur tanah basah. Seorang dukun bernama Mbah Rono akhirnya dipanggil untuk menyelidiki kejadian ini. Ia membawa sesajen dan dupa, lalu berjalan mengelilingi kios Mbok Sri yang kosong. Saat menutup mata dan membaca mantra, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Mbok Sri tidak pergi dengan tenang. Ia membuat perjanjian dengan sesuatu, dan sekarang ia menagihnya, ujar Mbah Rono dengan suara gemetar. Dulu, Mbok Sri mendapatkan jamu-jamunya bukan dari dunia ini. Ia mempelajari ilmu hitam dan membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Namun, sebelum sempat menyelesaikan perjanjiannya, ia meninggal secara misterius dan arwahnya tetap terperangkap di pasar ini, menunggu seseorang untuk melanjutkan perjanjiannya. Mbah Rono segera melakukan ritual khusus untuk menenangkan arwah Mbok Sri. Kiosnya pun ditutup permanen dan dipasangi sesajen setiap malam Jumat. Namun, meski telah ditutup, masih ada yang mengaku melihat kios itu terbuka sesaat di tengah malam, dengan bayangan seorang wanita yang menawarkan jamu kepada siapapun yang melintas. Dan satu hal yang harus diingat, jika kau mendengar suara lirih di pasar Klewer setelah senja, jangan pernah menoleh dan jangan pernah menerima jamu dari tangan yang dingin. Sejak ritual yang dilakukan Mbah Rono, keadaan di pasar Klewer tampak kembali normal. Para pedagang kembali berjualan seperti biasa, meski beberapa masih enggan melewati kios tua Mbok Sri saat malam tiba. Namun, kengerian belum berakhir. Malam itu, Darto, seorang pemuda pengantar barang,
harus melewati lorong sempit dekat kios Embok Sri untuk mengangkut batik dari gudang ke kios majikannya. Ia berjalan terburu-buru, berharap segera keluar dari lorong yang remang-remang itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Bau jamu yang bercampur tanah basah tercium menusuk hidungnya. Jantung Darto berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, lalu terdengar suara lirih. "Jamu, Le. Minum, biar sehat." Suara itu datang dari belakangnya. Darto langsung merinding. Ia tidak berani menoleh, tapi seketika lehernya terasa berat, seperti ada yang membisikkan sesuatu tepat di telinganya. "Minum, Le. Minum." Dengan napas terengah, Darto memberanikan diri menoleh. Di sana, tepat di belakangnya, berdiri seorang wanita tua berkerudung lusuh. Tangannya yang keriput menggenggam gelas jamu hitam pekat, dan wajahnya, oh Tuhan, wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan kulitnya pucat seperti mayat. Darto berteriak dan berlari sekencang mungkin. Botol-botol jamu di kios itu berjatuhan sendiri, pecah berkeping-keping. Dari dalam kios, terdengar suara cekikikan yang mengerikan. Kejadian itu membuat geger seluruh pasar. Para pedagang yang masih berada di sana segera berkumpul. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka juga pernah melihat sosok Embok Sri, tapi tak ada yang seberani Darto untuk menoleh. Mbah Rono kembali dipanggil. Kali ini ia terlihat lebih khawatir. "Saya sudah mencoba menenangkan arwahnya, tapi dia menolak pergi," katanya sambil membakar dupa di depan kios tua itu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Api dupa yang baru dinyalakan langsung padam, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. "Jamu, minum, minum." Salah satu pedagang perempuan, Bu Siti, tiba-tiba jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa, dan matanya melotot ketakutan. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. "Kau mengusirku, tapi aku belum selesai." Semua orang mundur ketakutan. Mbah Rono dengan cepat meraih kendi air suci dan menyiramkannya ke tubuh Bu Siti. Seketika tubuhnya berhenti kejang dan ia pingsan. Saat itu juga kios Embok Sri mengeluarkan suara gemertak. Kayunya yang lapuk mulai retak, dan dari dalam samar-samar terdengar suara bisikan banyak orang. Sejak malam itu tak ada lagi yang berani mendekati kios Embok Sri, apalagi setelah senja. Mbah Rono kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Dulu, Embok Sri tidak hanya sekadar penjual jamu biasa. Ia telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib di sebuah hutan angker di pinggiran Solo. Makhluk itu memberinya kemampuan meracik jamu yang luar biasa, tapi sebagai gantinya, ia harus menyerahkan nyawanya setelah 50 tahun berjualan. Namun, sebelum waktunya tiba, Embok Sri meninggal secara misterius. Ia tidak sempat memenuhi perjanjiannya, dan kini arwahnya terjebak, masih berusaha menyelesaikan apa yang belum ia tuntaskan. Satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan menghancurkan semua peninggalannya, botol-botol jamunya, kendinya, bahkan kios tempat ia berjualan. Namun, ada satu masalah. Barang-barang peninggalan Embok Sri tidak bisa dihancurkan begitu saja. Setiap kali seseorang mencoba memindahkan kendi jamunya, benda itu akan kembali ke tempatnya semula. Pernah ada seorang pemuda yang mencoba membakar kiosnya, tapi malam berikutnya kios itu kembali utuh seperti semula. Seolah-olah pasar ini tidak ingin kepergiannya. Dengan keberanian yang tersisa, Mbah Rono memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh untuk berbicara langsung dengan Embok Sri. Ritual ini berbahaya karena jika gagal, arwah yang dipanggil bisa menjadi lebih ganas. Malam itu ia menggelar sesajen di depan kios tua. Para pedagang hanya bisa menonton dari kejauhan, tak berani mendekat. Mbah Rono mulai membacakan mantra
membakar dupa, dan menyebarkan bunga 7 rupa di sekitar kios. Perlahan suara angin bergemuruh, lampu-lampu pasar mulai redup, dan suasana menjadi semakin mencekam. Lalu sosok itu muncul. Di depan kios berdiri Mbok Sri. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya masih menggenggam kendi jamu. "Aku belum selesai," bisiknya dengan suara parau. Mbah Rono menggertakkan giginya, lalu membacakan mantra dengan lebih keras. Tubuh Mbok Sri bergetar, lalu wajahnya berubah menjadi penuh amarah. "Kau tidak bisa menghentikanku." Tiba-tiba semua botol jamu di kios pecah bersamaan. Bau anyir menyebar ke seluruh pasar. Para pedagang yang menonton berteriak ketakutan. Mbah Rono tidak menyerah. Dengan sisa tenaga ia menaburkan garam dan air suci ke arah Mbok Sri. Sosok wanita itu menjerit dengan suara yang bukan suara manusia. Kemudian tubuhnya mulai memudar. Dalam sekejap, kios tua itu roboh dengan sendirinya. Semua botol jamu menghilang, dan bau anyir yang selama ini menyelimuti pasar perlahan menghilang. Keheningan menyelimuti pasar Klewer. Mbok Sri telah pergi untuk selamanya, atau setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Sebulan setelah kejadian itu, pasar Klewer kembali normal. Tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi kios tua yang menyeramkan. Namun, suatu malam seorang pedagang muda yang baru berjualan di pasar menemukan sebuah botol jamu tua di bawah kiosnya. Botol itu masih utuh dengan cairan hitam pekat di dalamnya, dan di atasnya terdapat tulisan yang membuat darahnya membeku. "Jamu leh, minum biar sehat." Ia tak pernah kembali ke pasar Klewer sejak malam itu. Sejak kejadian di pasar Klewer, orang-orang mulai merasa tenang. Ritual Mbah Rono diyakini telah menyingkirkan arwah Mbok Sri, dan kios tuanya telah dirobohkan. Para pedagang kembali berdagang seperti biasa. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sementara. Malam itu Dimas, seorang mahasiswa yang baru saja mulai, berdagang batik di pasar Klewer untuk membantu keluarganya, sedang menata dagangannya. Ia datang lebih awal karena ingin membuka kios sebelum matahari terbit. Saat melangkah ke dalam pasar yang masih gelap, ia mendengar sesuatu. Suara seseorang sedang menuangkan cairan ke dalam gelas. Dimas menghentikan langkahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pasar seharusnya masih kosong. Lalu, dari kejauhan ia melihat sebuah kios. Kios itu seharusnya sudah dihancurkan, tapi kini berdiri utuh seperti sedia kala, lengkap dengan kendi tanah liat dan botol-botol jamu yang tersusun rapi. Dan di dalamnya seorang wanita tua berkerudung lusuh sedang mengaduk jamu dalam kendi besar. Tangannya kurus kering, tapi gerakannya begitu anggun, seolah sudah ribuan kali melakukan ini. Ia perlahan menoleh ke arah Dimas dan tersenyum. "Jamu leh, minum biar sehat." Dimas tersentak mundur. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Kios itu seharusnya sudah hilang. Mbok Sri seharusnya sudah pergi. Tanpa pikir panjang, Dimas berbalik dan lari sekuat tenaga. Tapi suara itu terus mengejarnya. "Leh, minum dulu. Minum, leh." Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Dimas jatuh tersungkur ke lantai pasar yang dingin. Saat ia berusaha bangun, sebuah tangan keriput muncul dari bawah kios dan mencengkeram lengannya. Matanya membelalak. Di depannya, wajah Mbok Sri kini hanya berjarak beberapa inci. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan bibirnya yang membiru menyeringai lebar. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang menetes ke lantai. "Kau harus minum, Le." Dimas menjerit sekeras-kerasnya. Dimas ditemukan keesokan paginya dalam keadaan pingsan di depan kiosnya. Saat dibangunkan, tubuhnya menggigil hebat, dan ia tak henti-hentinya bergumam, "Jangan minum, jangan minum." Ia dilarikan ke rumah sakit
tapi kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya kurus kering dalam hitungan hari, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap kehidupannya perlahan-lahan. Mbah Rono kembali dipanggil. Saat melihat keadaan Dimas, wajahnya langsung pucat. Ia segera melakukan ritual untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat menutup mata, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mbok Sri memang telah pergi, tetapi bukan karena ritualnya berhasil. Ia pergi karena ada sesuatu yang lebih kuat yang membawanya kembali. Makhluk itu tidak menginginkan Mbok Sri, tapi menginginkan penggantinya. Dan kini, ia telah memilih Dimas. Mbah Rono tahu bahwa ini bukan sekadar hantu biasa. Ada kekuatan yang lebih gelap yang bekerja di Pasar Klewer. Ia kembali ke pasar, tepat di tempat di mana kios Mbok Sri dulu berdiri. Ia mulai membaca mantra, membakar dupa, dan menyebarkan garam di sekelilingnya. Namun, sebelum ia selesai, brak! Seluruh lampu pasar padam. Udara menjadi dingin, dan suara langkah kaki bergema di sekelilingnya. Kemudian, dari kegelapan, terdengar suara bisikan. "Kau tidak bisa menghentikan ini." Mbah Rono menoleh. Di belakangnya berdiri sosok yang jauh, lebih mengerikan dari Mbok Sri. Sosok tinggi, berjubah hitam, tanpa wajah. Hanya dua lubang mata yang kosong menatapnya. Dari dalam tubuhnya muncul banyak tangan keriput, mirip tangan Mbok Sri, tapi jumlahnya puluhan. "Jamu ini bukan milik Mbok Sri, ini milik kami." Mbah Rono merasakan jantungnya berdegup kencang. Makhluk ini bukan arwah Mbok Sri. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang telah bersemayam di Pasar Klewer sejak lama. Mbok Sri hanyalah alat mereka, dan kini mereka mencari penerusnya. Dengan sisa keberaniannya, Mbah Rono merogoh kantongnya dan mengeluarkan segenggam garam yang telah diberkati. Ia melemparkannya ke makhluk itu sambil membaca mantra secepat mungkin. Makhluk itu menjerit. Seluruh kios bergetar. Tiba-tiba, suara botol-botol pecah terdengar di sekeliling pasar. Udara menjadi lebih berat dan bau anyir memenuhi tempat itu. Lalu, perlahan-lahan, makhluk itu mulai lenyap, menghilang ke dalam kegelapan. Saat semua kembali tenang, kios Mbok Sri pun benar-benar menghilang. Tak ada jejaknya, seolah-olah ia tak pernah ada. Dimas, yang selama ini koma, tiba-tiba tersadar. Namun, ia hanya mengatakan satu hal sebelum benar-benar pulih. "Jangan pernah menerima jamu dari orang yang tidak kau kenal di Pasar Klewer." Pasar Klewer kembali normal, meski beberapa pedagang masih merasa gelisah. Namun, beberapa bulan kemudian seorang pedagang baru datang dan membuka kios di sudut pasar.